people people. Aduh, kurang pas banget nih. Cobain dong kata-kata yang lebih bagus dikit. Oke, 1, 2, 3. Halo teman-teman Nusantara, selamat datang, selamat bergabung dan selamat menyaksikan podcast kita berdua. Teman-teman, kenalin, di sini aku Nancy, si tukang cerita. Dan aku Rosi yang suka gangguin Nancy cerita. Halo. Rosi, kamu tahu nggak sih, kita tuh nggak boleh loh pakai bahasa sembarangan kayak kamu tadi. Yang mana? Yang halo people tadi. Loh, kenapa? Kan buat keren-kerenan aja. Iya sih, bener ya, buat keren-kerenan. Tapi itu tadi menunjukkan bahwa kita tuh mengalami krisis kebahasaan. Bentar. Krisis kebahasaan maksudnya gimana sih, Nancy? Jadi, krisis kebahasaan adalah keadaan di mana kita tidak menempatkan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan tempat yang berlaku. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai keadaan ketika kita mencampurkan dua bahasa sehingga ditujukan untuk keren-kerenan atau ajang populer aja. Oh gitu, jadi sapaan halo people yang tadi aku sebutkan itu berarti nggak pantas ya? Iya, apalagi kalau kita tuh menormalisasikan hal seperti itu ya, karena nanti takutnya tuh dicontoh bagi teman-teman Nusantara yang menonton, kan bahaya banget kan. Iya benar sih. Aku juga sering ngerasa sih Nancy kalau seiring perkembangan zaman ini ya, kita kan media sosial tuh udah kayak rumah kedua bagi kita gitu loh. Nah, itu banyak banget loh teman-teman di luar sana yang gak bertanggung jawab, yang menggunakan media sosial itu sebagai ajang pamer bahasa gaul yang gak sesuai sama kaidah kebahasaan. Waduh, apalagi ya nih, aku lihat sekarang di media sosial itu bahasa sekarang itu lebih ringkas, lebih bener banget, padat dan dimodifikasi gitu antar dua bahasa. Contohnya nih ya, aku kemarin nemuin kalimat unfaedah. Iya, itu kan dari kalimat bahasa Inggris ya, yang an itu berarti tidak, dan faedah itu dari kata bahasa Indonesia yang ketika digabung berarti tidak berfaedah. Iya, benar. Iya sih, tapi aku ada juga nih satu. Apa? #pray4. Kita pasti pernah ya ketika kita mau mengungkapkan sebuah duka atau berita bencana atau mengungkapkan suatu fenomena itu pakai #pray4 gitu. Padahal kita tahu #pray4 itu bahasa Inggris yang kemudian digabungkan dengan satu objek fenomena yang terjadi gitu kan. Nah, itu juga termasuk krisis kebahasaan ya nggak sih? Karena kita bisa loh pakai bahasa Indonesia buat mengungkapkan suatu berita duka itu. Misalnya kayak ya #turut berduka cita gitu, atau apalah yang lainnya, ya kan? Iya, benar banget. Apalagi ya, sebenarnya tuh kita tuh nggak ada loh aturan berbahasa di media sosial tuh. Kita tuh bebas berbahasa di media sosial, mau pakai bahasa Inggris, Korea, Cina, Jepang, terserah ya. Tapi nih ya, alangkah lebih baik nih kita tuh sebagai Gen Z, sebagai agent of change atau agen perubahan bangsa, sebagai penerus bangsa itu tuh kita tuh memberikan contoh yang baik bagi teman-teman dan bagi generasi selanjutnya ya tentunya. Kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bener, karena bahasa Indonesia itu kan juga termasuk bahasa atau alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari gitu loh. Itu vital banget, penting banget loh Nancy, karena ya kita tahu digunakan sehari-hari dan sayang banget loh ketika kita berkomunikasi tapi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Iya sih, tapi ya Ros ya, ini kan udah zaman modern nih. Bener sih kalau kita tuh dianggap dituntut untuk pintar berbahasa Inggris. Iya. Tapi teman-teman kita tuh harus ingat kalau bahasa Inggris itu bahasa internasional. Tapi bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Bener banget. Dan kalau kita mau mengulik-ngulik sejarah, menengok ke belakang sedikit gitu, ada loh satu kegiatan pemuda-pemudi di zaman dahulu pada tahun 1928. Pemuda-pemudi Indonesia tuh berkumpul untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda, ya kan? Yang mana itu mengikrarkan 3 ikrar, yang salah satunya adalah mengikrarkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Dan kesannya kita kayak gak menghargai gitu loh kalau misalnya kita menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa kita sehari-hari atau bahasa di media sosial gitu. Dan sesering itu kan ya. Benar, kita pakainya. Jadi kayak ya kita harus melestarikan bahasa Indonesia gitu loh. Dan selain itu kan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu membantu kita untuk berkomunikasi kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Karena kalau kita nih Ros ya pakai bahasa gaul terus menerus, kita pakai bahasa daerah, kita tuh belum tentu ya teman-teman di Nusantara di seluruh Indonesia itu paham akan bahasa yang kita gunakan. Nah, untuk menyikapi hal tersebut kita alangkah lebih baiknya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya. Karena mengingat bahasa persatuan itu kan termasuk cara kita untuk mempersatukan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika kita gitu. Dan itu juga termasuk
kontribusi kita dalam mengamalkan sila-sila Pancasila. Keren banget. Khususnya sila Pancasila yang ketiga Nancy. Apa itu? Persatuan Indonesia. Bener banget. Nah, dari sikap berkontribusi mewujudkan persatuan kita itu, ya pastinya dong kita sebagai Gen Z harus memiliki semangat jiwa muda Pancasila. Ros, by the way nih, kamu tahu gak sih gimana cara kita melestarikan bahasa Indonesia agar digunakan oleh seluruh kalangan nih, terutama Gen Z sebagai figur agent of change bangsa ini? Bener. Caranya aku ada cara sih, tapi ini agak tricky gitu loh. Triknya Nancy. gimana? Ya, jadi gini. Kita kan sebagai Gen Z gitu, kita pasti masih punya jiwa raga yang sehat, bugar dan ceria gitu. Bener. Jadi gimana caranya kita itu bisa melakukan suatu perubahan, beranjak dari zona nyaman, kemudian kita mengalihkan fokus kita ke hal-hal yang baru. Contohnya kita join organisasi, ikut komunitas, bersosialisasi gitu. Aku setuju banget nih, dan aku tuh punya saran buat teman-teman di sana. Kalau ingin join komunitas itu disesuaikan dengan bakat dan minat kita, Ya. agar kita tuh nyaman dan betah di komunitas tersebut. Contohnya nih, teman-teman tuh suka banget sama membaca atau suka menulis, kalian bisa banget join komunitas Kepenulisan. karena selain kita tuh dapat bersosialisasi, itu tuh dapat menghasilkan karya ya, dan Iya. dapat diperjualbelikan juga. Benar, untung-untung dari memperjualbelikan karya kita itu kita dapat uang, dan juga kita bisa menambah perbendaharaan kosakata kita, khususnya bahasa Indonesia. Sehingga kita tuh bisa termotivasi untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kita sehari-hari dan bahasa di media sosial. Benar gitu. Jadi semua pergerakan itu tergantung kita ya. Kita tuh mau Iya, di bener tempat, banget. mau mager atau Let's do it together. Bener banget. Waduh, asik banget ya kita ngobrol tadi. Kita udah bahas kesana kemari, kesana kesini, udah bahas banyak banget banyak banget gitu. Sampai kita tuh udah capek, teman-teman. Berarti ya teman-teman, nanti waktunya kita istirahat. Tapi jangan lupa aku kasih tahu buat kalian semua, tanyakan pada diri kalian setiap hari, Sudahkah kita berbahasa Indonesia hari ini? Nah Rosi, katanya kamu punya pantun nih. Ada. Ke Bekasi beli nasi. Cakep, nggak jalan tapi lari. Aku Rosi. Dan aku Nancy. Kita pamit undur diri. Last we say thank you for today and See you next time.